Sejarah Tuhan Part 1. Kan kita itu bercahaya. Nah, cahayanya Tuhan atau Tuhan itu kan Disebutkan sosok seperti itu yang cantik, bersayap, bisa terbang. Kebudayaan Jawa merupakan bagian dari pengetahuan percaya. halo semuanya, apa kabar? Sudah kurang lebih 3 bulan ya kita nggak buat konten. Saya sih nggak buat konten. Karena apa? Karena banyak kesibukan yang lain. Pertama, yang kedua, menurut saya nggak semua konten itu bisa dibawakan atau nggak sebuah materi sebenarnya dibawakan ke YouTube. Karena apa? Mungkin bisa beberapa materi yang menurut saya bagus, tapi ini akan cukup sensitif atau cukup membuat ricuh gitu. Apalagi kan bulan puasa seperti ini ya. By the way, selamat menjalankan puasanya bagi yang mengimaninya. Dan oleh karena itu alasannya kenapa saya jarang banget buat konten. Nah, hari ini kita ngebahas sesuatu hal yang mungkin saya nggak tahu ini sensitif atau enggak atau gimana. Cuman ini yang mungkin saya mau membagikan ke Anda semuanya, ke teman-teman yang ada di sini, bahwa sebenarnya gini. Pernahkah Anda berpikir bahwa Tuhan yang Anda sembah atau dari agama manapun ya, mau agama populer atau non populer gitu ya, sebenarnya Tuhan-Tuhan tersebut itu mempunyai sejarah yang luar biasa panjangnya, yang dimana mungkin hari ini kita akan membahas hal-hal seperti itu. Nah, kalau kita ngomongin sejarah Tuhan gitu ya, pada awalnya itu sejarah Tuhan itu seperti ini teman-teman, yang dimana orang-orang zaman dulu gitu ya, mungkin bisa dikatakan Flintstone, atau ya mungkin teman-teman mungkin era-era kayak saya tahun 90-an atau di bawah di atas tahun 90-an gitu ya, pernah tahu yang namanya Flintstone gitu ya, yang dimana orang-orang purba, yang dimana mereka itu sebenarnya sudah mempercayai yang namanya adanya sang pencipta, adanya Tuhan, yang dimana mereka sudah meyakini bahwa ada satu Tuhan yang pertama. Kedua, mereka pun juga meyakini bahwa Tuhan itu tidak bisa digambarkan, atau Tuhan itu juga tidak berwujud, dalam artian mereka itu Tuhan itu tidak ada kulitnya, tidak ada secara fisik. Nah, itu pun teman-teman menurut para ahli bernama William Smith. Si William Smith ini juga pernah menciptakan pertama kali satu bukunya dia yang berjudul adalah The Origin of the Idea of God. Nah, buku ini terbit pada tahun 1912. Smith menyatakan bahwa telah ada satu monoteisme primitif sebelum manusia mulai penyembahan banyak dewa. Pada awalnya mereka mengakui hanya ada satu Tuhan tertinggi, yaitu disebut Tuhan langit. Nah, jadi gini teman-teman, nah ini menarik banget ya. Jadi si William Smith ini benar-benar akhirnya meresearch menjadikan buku, dan dia benar-benar meresearch bahwa ternyata orang-orang purba zaman dulu itu juga mempercayai adanya Tuhan. Cuman mungkin mereka masih memakai patung dengan simbolik dewa, ataupun bisa dikatakan dia menyebut Tuhannya, nama Tuhannya ada Tuhan langit. Seperti itu teman-teman, dan ini sangat amat menarik bukan? Nah, mereka ini mengungkapkan kerinduannya kepada Tuhan melalui doa, percaya bahwa Tuhan mengawasi mereka dan akan menghukum setiap dosa. Namun demikian, Tuhan anehnya tidak hadir dalam kehidupan keseharian mereka. Tidak ada kultus yang khusus untuknya dan tidak pernah tampil dalam penggambaran. Nah, sebenarnya gini, siapa sih dikatakan mereka nih sebenarnya?
Mungkin ya di zaman dahulu, zamannya mungkin boleh bilang zaman batu. Nah, tapi zaman batu ini pun sebenarnya sudah ada tradisi-tradisinya yang dimana mungkin bisa dikatakan yang mengikuti itu adalah suku-suku orang Afrika yang mungkin bisa dikatakan orang Afrika zaman dulu lah gitu. Bolehlah dikatakan orang Afrika zaman dulu kan beda sama Afrika zaman sekarang. Mungkin zaman dulu itu orang Afrikanya mungkin lebih, ya bukan saya ngejek ya, cuman tapi mungkin lebih kayak orang-orang primitif yang mungkin ya beda banget dari sekarang. Warga suku Afrika itu mengatakan bahwa Tuhan tidak bisa dideskripsikan dan tidak dapat dicemari oleh dunia manusia. Sebagian orang bahkan mengatakan dia telah pergi atau Tuhan itu telah pergi. Para antropolog berasumsi bahwa Tuhan ini telah menjadi begitu jauh dan mulia sehingga dia sebenarnya telah digantikan oleh ruh yang lebih rendah dan Tuhan yang lebih mudah dijangkau. Begitu pula menurut teorinya Schmidt. Selanjutnya di zaman kuno Tuhan tertinggi digantikan oleh Tuhan-Tuhan di dalam kuil yang lebih menarik. Nah, contohnya kuil Tuhan yang dalam kuil itu adalah mungkin dewa-dewa dan sebagainya yang bisa jadi mereka mengalami bahwa fasenya itu bahwa ketika mereka di dalam sebuah tempat ibadah ya, di dalam tempat ibadah mereka mungkin lebih terkoneksi atau merasakan kehadiran si Tuhan langit tersebut. Dalam era kita sekarang ini banyak orang akan mengatakan bahwa Tuhan yang telah disembah berabad-abad oleh umat Yahudi, Kristen, dan Islam telah menjadi sejauh Tuhan langit. Sebagian lainnya bahkan terang-terangan mengklaim bahwa Tuhan telah mati. Yang jelas dia atau Tuhan tampak telah sirna dari kehidupan semakin banyak orang, terutama di Eropa Barat. Untuk memahami apa yang telah hilang dari kita itu, jika memang dia telah hilang, kita perlu melihat apa yang dilakukan manusia ketika mereka mulai menyembah Tuhan ini, apakah maknanya dan bagaimana dia dipahami. Untuk melakukan itu, kita perlu menelusuri kembali dunia kuno Timur Tengah, tempat gagasan tentang Tuhan kita secara perlahan tumbuh sekitar 14 tahun silam. So, gimana nih buat kalian semuanya tentang dengerin tentang sejarah Tuhan? Kira-kira menarik atau enggak? Yang penting adalah utama, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan see you next time. Bye-bye. Kan kita itu bercahaya, nah cahayanya Tuhan atau Tuhan itu kan disebutkan sosok seperti itu ya cantik,